Ada 4 amalan yang berat menurut Sayyidina Ali. Yang pertama, memberi maaf saat sedang emosi atau marah. Memberi maaf saat sedang emosi tentu bukanlah perkara yang mudah. Saat emosi manusia sangat sulit mengendalikan diri. Namun jika mampu memberi maaf saat sedang emosi, sungguh merupakan amalan yang berat. Oleh karena itu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengajarkan para sahabatnya, apabila sedang marah maka hendaklah berwudu, karena marah merupakan bentuk api syaitan yang menyala-nyala dan api hanya dapat diredam oleh air wudu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang mampu mengendalikan amarahnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan siksanya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita, apabila sedang emosi atau marah, maka hendaklah duduk. Apabila amarah belum juga pergi, maka hendaklah berbaring. Para ulama menjelaskan, apabila sedang marah, lalu kemudian mengambil posisi duduk, maka amarah akan berangsur pergi, dan dalam posisi duduk, maka kecil kemungkinan untuk melakukan balas dendam, melakukan perlawanan, atau tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, apalagi kalau kita dalam posisi baring. Yang kedua, menjadi pemurah atau dermawan saat kondisi keuangan sempit atau dalam kondisi tidak mapan. Menjadi dermawan dalam kondisi keuangan sempit bukanlah perkara yang mudah. Tetapi jika seseorang mampu menjadi pemurah saat kondisi sempit, sungguh merupakan amalan yang berat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memposisikan orang-orang dermawan sangat dekat dengannya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang-orang yang dermawan akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan surga, dekat dengan masyarakat, dan jauh dari neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Siapa mereka? Allazina yunfikuna fis sarra'i wa darrah wal qadiminal ghaida wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, menghindari maksiat dalam keadaan sepi atau kesendirian. Menghindari maksiat atau tindakan haram dalam keadaan sepi tanpa siapapun yang melihat terkadang berat. Karena itu amalan ini merupakan ujian akan keikhlasan seseorang dalam beramal. Ibnu Iyad radhiyallahu an berkata bahwa jika melakukan sesuatu amal karena orang lain, maka disebut riya, dan menghindari dosa atau menghindari maksiat karena takut orang lain, maka disebut syirik. Yang keempat, berkata benar atau berkata jujur di depan orang yang ditakuti atau orang yang diharapkan. Berkata jujur di hadapan orang yang ditakuti kadang-kadang berat. Karena itu poin keempat ini merupakan upaya untuk menghindarkan diri dari kebiasaan-kebiasaan menjilat, baik kepada atasan, kepada istri, kepada suami, kepada orang tua, kepada guru, dan orang-orang yang diharapkan lainnya. Seringkali kita membicarakan hal-hal yang disenangi atasan, atau istilah sekarang ABS, asal bapak senang. Ketika kita lalai melaksanakan tanggung jawab, membuat tugas-tugas dan lain-lain karena kesiangan atau lagi malas, dan ketika pimpinan berkata, mengapa terlambat mengerjakan tugas-tugas, dan kita sulit mengatakan alasan yang sebenarnya, justru kita terkadang membuat alasan-alasan lain, lagi tidak enak badan, dan lain-lain sebagainya. Ketika kita terlambat pulang kerja karena mampir di rumah teman atau mampir di tempat wanita lain, dan ketika istri bertanya, mengapa terlambat pulang? Apakah kita berani mengatakan sejujurnya bahwa kita lagi mampir di tempat wanita lain, dan lain-lain sebagainya? Ketika seorang mahasiswa meminta uang kepada orang tua, dan uang itu digunakan untuk mentraktir kekasihnya, dan ketika orang tua bertanya, mengapa uangmu cepat habis? Maka terkadang ia akan beralasan lain, beli buku, dan lain-lain sebagainya. Karena itu poin keempat ini, sebagaimana peribahasa,
Katakanlah sejujurnya sekalipun itu pahit.